Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, guru-guru kami, dan seluruh jamaah yang telah berhadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berbagai macam rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Mari sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita telah dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sabi-sabi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rangkaian amal ibadah yang beliau buat di dalam kehidupan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan itu, kita menyampaikan doa selawat beriring dengan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Hari ini tanggal 26 Rajab tahun 1443 Hijriah. Hari Isnin 27 Rajab insyaallah tahun 1443 Hijriah. Kesepakatan ulama 27 Rajab adalah hari di mana terjadinya satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat agung pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan daripada Masjidil Aqsa di Palestina menuju ke tempat yang paling tinggi, yakni Sidratul Muntaha. Ada perbedaan pendapat ulama di dalam menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ini dalam keadaan mimpi atau memang perjalanan ini dilakukan oleh Rasulullah dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dalam keadaan mimpi. Alasan dengan logika yang sangat sederhana, bahwa orang yang bermimpi sajalah yang bisa melakukan perjalanan jauh dengan durasi waktu yang sangat singkat. Itu logika daripada sebagian ulama. Hanya orang yang bermimpi saja. Dengan dai gelompo Pak, kansang katu Amerika saja. Karena gelomponya yang luar biasa dengan dai gelompo katu Arab saja, katu Mekah dan sebagainya. Hanya orang yang bermimpi saja yang bisa melakukan perjalanan jauh
dengan durasi waktu yang singkat. Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan utuh jasad dan ruhnya. Karena dalam ayat surat Al-Isra ayat 1 disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ada kata di sana abdihi, seorang hambanya, tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW, artinya meliputi jasad dan ruh. Maknanya bahwa perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dalam keadaan sadar sesadar-sadarnya. Ada kajian ilmu pengetahuan modern bahwa perjalanan Nabi ditempuh dengan durasi 8 jam perjalanan. Beliau melakukan perjalanan ba'da Isya, kembali sebelum fajar menjelang, lebih kurang 8 jam perjalanan. Walaupun kemudian ilmu pengetahuan modern itu tidak bisa mendapatkan satu teori untuk mengukur jarak bumi dengan langit. Kok bisa Nabi melaksanakan ataupun melakukan perjalanan itu dalam durasi 7 sampai 8 jam perjalanan? Karena teori ilmu pengetahuan modern itu memang telah mengukur jarak bumi dengan matahari, jarak bumi dengan bulan, jarak bumi dengan Pluto, planet yang paling jauh daripada bumi. Teori ilmu pengetahuan modern menyebutkan bahwa jarak bumi dengan matahari itu lebih kurang 149.600.000 kilometer. 149.600.000 kilometer. Jarak bumi dengan Pluto, planet yang paling jauh dengan bumi, itu 5.910.000.000 kilometer. Sementara mereka belum menemukan jarak antara bumi dengan langit, apalagi mengukur sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang paling tinggi sekali. Maka lagi-lagi bagi kita orang Islam yang beriman yakin dengan peristiwa ini. Dengan ilmu barangkali kita tidak bisa menangkap karena otak kita tidak sanggup menangkapnya. Tapi hanya orang yang beriman dengan keyakinan yang luar biasa percaya dengan kejadian yang agung, yaitu Isra dan Mi'raj. Karena tidak heran hadirin yang mulia, ketika Nabi kembali ke Masjidil Haram, cerita ini disampaikan kepada orang-orang di kota Makkah. Ada yang baru masuk Islam murtad kembali. Mereka tidak percaya, ini Muhammad ini bohong. Mana mungkin perjalanan yang jauh itu sampai dia kembali sebelum fajar menjelang. Perjalanan biasanya daripada Mekah ke Palestina jaraknya lebih kurang 1.500 km, dengan unta sebulan pergi sebulan pulang. Kenapa Nabi Muhammad hanya 8 jam saja? Maka tidak heran yang baru masuk Islam murtad kembali mereka. Karena keyakinan tadi, karena keimanan, iman mereka mungkin masih tipis sekali di saat itu. Sesuatu yang agung terjadi pada Nabi sekalipun mereka tidak meyakini. Maka Abu Bakar Siddiq di saat itu diberi gelar oleh Rasulullah As-Siddiq. Kenapa? Karena dialah yang teguh hatinya membenarkan kejadian Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam fakta diutarakan oleh Nabi di saat itu sebagai bukti bahwa Nabi melakukan perjalanan yang jauh. Musafir akan datang dengan rombongan kabilah perdagangan. Sebentar lagi mereka akan masuk pintu gerbang kota Mekah. Disebutkan berapa ekor unta yang dibawa, warna apa saja kuda yang mereka tunggangi, disebutkan oleh Nabi. Fakta kemudian seperti itu. Datang kabilah seperti apa yang disebut oleh Nabi Muhammad. Tapi karena keyakinan tadi, iman mereka masih sangat tipis sekali, mereka juga tidak percaya hingga kemudian mereka murtad kembali. Nah, lagi-lagi peristiwa yang agung ini karena keimanan sajalah kita meyakini bahwa peristiwa yang agung ini terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin,
Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada satu episode menarik ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha, yang sering barangkali diabaikan dan jarang disampaikan. Nah, ini yang perlu kita renungkan pada kesempatan ini. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad itu sempat mendengar gemuruh suara daripada malaikat pemikul arasy. Mereka mengucapkan tasbih, tahmid, kemudian mendoakan bagi orang-orang yang beriman. Nah, doa ini didengar oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW melihat wajah Jibril yang sebenarnya, yang sesungguhnya, yang asli bentuknya di Sidratul Muntaha. Maka dalam surah An-Najm disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi Muhammad SAW melihat wajah Jibril dalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu di tempat yang lain, kata Allah. Di mana dia? Di Sidratul Muntaha, yang di sekitarnya itu ada surga jannatul ma'wa, surga tempat tinggal. Sebelum Nabi melihat wajah Jibril yang sesungguhnya, di saat itulah Nabi Muhammad SAW mendengar gemuruh doa malaikat pemikul arsy. Kita tidak bisa mendengar doa ini, hanya Nabi di saat itu mampu mendengar doa tersebut. Kenapa kita mengetahuinya? Sampai saat ini ternyata doa pemikul arsy itu terus disampaikan. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ternyata sampai dengan saat ini malaikat pemikul arsy terus bertasbih, bertahmid, kemudian menyampaikan doa kepada orang-orang yang beriman. Di dalam surat Ghafir ayat 7 dan 8 Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ghafir ayat 7 dan 8. Mereka yang memikul arasy dan mereka yang berada di sekitarnya, mereka bertasbih, mereka bertahmid, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Kemudian mereka meminta ampun bagi orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, dengan rahmat dan ilmu-Mu yang meliputi segala sesuatu, ampunilah mereka, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali ke jalan, pelihara mereka daripada siksaan api neraka. Wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga adnin sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi mereka, bersama dengan orang-orang soleh di antara bapak mereka, pasangan mereka, seluruh keturunan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Doa malaikat pemikul arsy ini paling kurang ada dua hal yang paling utama. Yang pertama, sampai dengan saat detik ini masih ada orang yang mendapat doa malaikat pemikul arsy. Kemudian yang kedua, mereka yang didoakan agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan seluruh keturunan mereka. Siapa gerangan yang beruntung? Siapa gerangan yang sampai dengan detik ini mendapat doa malaikat pemikul arsy? Allah telah menjelaskan karakteristiknya di ayat itu. Yang pertama adalah mereka yang kembali ke jalan Allah. Kita sebagai makhluk manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang penuh dengan kesucian. Allah pula menciptakan kita sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dalam perjalanan hidup kita terkadang kita terpedaya oleh godaan hawa nafsu, sehingga kita mengabaikan bisikan fitrah itu semula. Fitrah kita adalah penuh dengan kesucian, tanpa dosa dan noda. Lewat hati nurani, Bapak Ibu sekalian, fitrah itu membisikkan kepada kita agar kita menjadi orang yang soleh.
agar kita taat, agar kita jujur dan seterusnya. Tapi terkadang kita mengabaikan bisikan fitrah tersebut. Kemudian fitrah pula yang menegur kita. Apakah kita memilih dunia dengan pesona dan kegemerlapan yang ada di dalamnya dengan melanggar hukum, tidak taat kepada Allah, tidak saleh, tidak mau melakukan kebaikan, ataupun kita istiqomah dengan kebaikan dan kesalehan, taat kita kepada Allah. Kenapa hadirin? Karena fitrah inilah yang membuat sholat kita khusyuk. Karena fitrah ini pula yang membuat hati kita bergetar ketika firman Allah dibacakan. Dan fitrah ini pula yang membuat hati kita terenyuh ketika melihat kesulitan, kesusahan dan penderitaan orang lain. Itulah fitrah. Namun kita mengabaikan bisikan tersebut. Dan akibat daripada kelemahan kita terpedaya dengan hawa nafsu sehingga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka berbahagialah Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang sadar dengan kesalahan dan kekeliruannya, kemudian mereka memperbaiki. Mereka menutup buku catatan dengan lembaran hitam tadi, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan keburukan-keburukan, kemudian dia buka lembaran baru dengan kebaikan dan taat kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang sampai detik saat ini mendapat doa malaikat pemikul arsy, agar kita diampuni dosanya, kemudian dimasukkan oleh Allah dalam surga bersama dengan seluruh keturunan kita. Jadi orang baik itu Bapak Ibu sekalian bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang baik itu bukan orang yang tidak pernah tersesat, tidak pernah berbuat maksiat, tapi sadar dengan kesalahannya, kemudian dia perbaiki. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah tersesat, tapi dia berusaha mencari hidayah Allah. Dia menghadiri majelis ta'lim, dia menjumpai ulama-ulama, dia mencari ilmu pengetahuan. Di sana dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali ke jalan. Lagi-lagi mereka itulah orang yang sampai dengan detik ini mendapat doa malaikat pemikul arsy. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka kita harus kembali ke jalan Allah. Banyak dosa dan kesalahan kita harus kembali. Setiap saat kita merenungkan nasib kita, hadirin yang mulia. Kita renungkan nasib kita. Tiap hari Bapak Ibu sekalian kita mendapatkan informasi tentang duka cita. Kita punya WA, apalagi WA group, minimal 5 WA group. Tiap hari kita mendapatkan informasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Pulin. Ketika kita membaca informasi tersebut, apa yang terbayang di pikiran kita Bapak Ibu sekalian? Ada tidak sekali waktu, sedetik saja kita merenungkan nasib kita. Saudara saya sudah kembali kepada Allah. Kapan saya akan menyusul? Dan bekal apa yang telah kita siapkan untuk itu. Renungan seperti itu, kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam yang terkenal, lebih baik daripada setahun kita beribadah. Renungan sedetik saja untuk perkara kehidupan kita setelah mati lebih baik daripada setahun kita beribadah. Renungkan nasib kita. Yang pintar kita kan membalas dengan redaksi yang indah. Apa balasannya? Serentak kita jawab dengan redaksi yang sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum dan almarhumah husnul khatimah. Kan itu redaksi. Dalam hitungan menit, apa yang kita sampaikan itu viral. Viral sampai ke seluruh Aceh barangkali. Mungkin ke seluruh Indonesia tentang informasi kabar duka cita tersebut dalam hitungan menit. Nah, ada tidak sekali waktu kita merenungkan nasib kita? Saudara kita telah kembali. Kapan kita akan menyusul dan bekal apa yang telah kita siapkan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah olehmu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, maka bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Persiapkan bekal dengan sisa-sisa umur kita. Kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita. Ketika kita bertaubat kepada Allah, kembali ke jalannya, Allah akan memberikan kebaikan yang terus-menerus kepada kita. Nabi Hud alaihissalam
menyeru kepada kaumnya yaitu kaum Ad. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yumati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Hendaklah kalian meminta ampun kepada Tuhan kalian, kemudian kalian bertobat kepadanya, agar Allah memberikan kebaikan berupa nikmat secara terus menerus kepada kalian hingga batas waktu yang telah ditentukan, ila ajalin musamma. Maka berubah kondisi kita ini, punyum-punyum kedua secara pribadi, kembali ke jalan Allah. Kita bertobat kepada Allah, berubah nasib kondisi kita dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik. Dari kondisi yang sempit, Allah rubah kita kepada kondisi yang lapang, menyertai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan oleh Allah kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Apalagi negeri ini, negeri syariat, mayoritas muslim di negeri ini. Kalau kita semua mau kembali ke masjid ini, taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, geganto keadaan kita di Aceh ini, dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang baik. Di kampung kedanyo menajib, menyegenyo tetap di masjid, tegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah, insya Allah kondisi kampung kedanyo akan berubah oleh Allah. Dari kondisi yang nestapa barangkali akan menjadi kondisi yang bahagia, kondisi yang buruk akan menjadi kondisi yang baik. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Maka pemimpin-pemimpin kita kembali ke masjid, tegak sholat kita 5 waktu berjamaah di dalam masjid. Pemimpin-pemimpin kita, gedanyo rakyat kiban pemimpin dulu. Gedanyo rakyatnya kiban pemimpin. Tabat Nabi kepegah dalam sebuah hadis, kiban gata yang kenyan pemimpin gata. Maka menyatajak ke deh ulua ditanya kiban Aceh, takalan pemimpin laju. Tidak sulit kita melukiskan keadaan masyarakatnya di sebuah negeri. Ketika ditanya bagaimana negeri Aceh itu, tanya sama ataupun kita lihat saja pemimpin kita. Lagian pemimpin yang kenyan nasonanggro sebuah negeri. Begitulah masyarakat dan rakyatnya. Sahabat Nabi kepegah kiban gata yang kenyan pemimpin gata. Makanya pemimpin katanya preman, rakyatnya lebih kurang preman sih. Kalau pemimpin suka berbuat keburukan, asonanggro ataupun rakyatnya juga seperti itu. Maka dari pemimpin tegak berdiri melaksanakan salat berjamaah, kita rakyat akan ngikut pemimpin kita. Turki hari ini Bapak Ibu sekalian menjadi negara terkuat di benua Eropa di bidang ekonomi dan militer. Kenapa? 1 dekade Erdogan mengajak umat Islam untuk tegak berdiri melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid-masjid yang ada. Dan dia tidak segan memberikan sanksi kepada pejabatnya yang tidak mau menegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Apa yang diberikan Allah hari ini? Keberkahan di Turki. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berubah oleh Allah kondisi yang buruk sebelumnya menjadi baik. Ekonomi mereka terpuruk 1 dekade sebelumnya, hari ini menjadi terkuat di benua Eropa. Itulah pendekatan teologis yang sering saya katakan. Ramzan Kadyrov, presiden Syekhnya hari ini, presiden Republik Syekhnya di bawah Federasi Rusia. Dalam satu dokumen kita baca, Syekhnya menjadi negara terkuat hari ini di Federasi Rusia. Kenapa? Ramzan Kadyrov itu mengajak seluruh umat Islam tegak berdiri melaksanakan salat 5 waktu di masjid. Dan dia juga tidak segan-segan memberi sanksi kepada staf pejabat bawahannya yang tidak mau menegakkan salat 5 waktu di masjid. Allah memberikan dan menurunkan keberkahan di Republik Syekhnya hari ini di bawah Ramzan Kadyrov. Diberikan kekuatan militer yang luar biasa dan ekonominya juga luar biasa, terkuat di Federasi Rusia. Itu bukti nyata. Aceh Huronyo perle begat, pemimpin dan rakyat kembali ke masjid. Back to mosque, kembali ke masjid, menegakkan sholat berjamaah 5 waktu. Pengalaman katanya udah pegah kenyataan lagi. Kan tabu sunah-sunahkan fitnah, bukan mengada-ngada. Pendekatan apa yang tidak dilakukan untuk Aceh? Secara politik, pendekatan political approach bahasa lain, pendekatan politik telah dilakukan. Menggantau pemimpin dengan latar belakang partai politik yang berbeda-beda, tapi tidak mampu menguraikan persoalan Aceh, kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan. Butuh yang lagi lombok. Ini kenyataan. Tanya Mali dengan Papua.
Malia katanya ngenangro-nangro atau provinsi yang bantedang mentang. Jauh lebih tua Aceh daripada mereka, tapi mereka bangkit di bidang ekonomi. Malia katanya dengan Papua. Pendidikan mereka juga maju sekali. Pendekatan ekonomi juga telah ditempuh oleh pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Tapi ada satu yang tercecer, yang diabaikan dan dilupakan, yaitu pendekatan teologis. Politisnya sudah, ekonomisnya sudah, teologisnya yang diabaikan. Bagaimana teologi itu? Bagaimana pendekatan teologi? Kembali ke masjid. Itu actionnya, kembali ke masjid. Pemimpin kita kembali ke masjid. Tegak berdiri melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Insya Allah, Allah akan menurunkan keberkahan di negeri ini. Allah akan memberikan solusi terhadap semua persoalan yang ada di negeri ini. Menyehana dulu sampai kiamat nangro Aceh lagi-lagi yang tadi. Jurang pemisah antara urang Gasien dengan urang yang berkecukupan semakin hari semakin lebar. Urang Gasien mukuin laju lam tapih, urang kaya mangat laju denget bak dikai. Yang gekele urang jam. Lagi tapi pendekatan teologis tadi kembali ke masjid kita abaikan, terutama oleh pemimpin-pemimpin kita. Itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pemimpin kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian mereka kembali ke jalannya. Hingga kemudian mereka bisa mendirikan salat bersama kita, tegak berdiri salat berjamaah 5 waktu di masjid, di musala, di suro, dan dimanapun dia berada melaksanakan salat berjamaah 5 waktu. Kemudian hadirin yang berbahagia karena waktu, yang kedua karakteristiknya mereka yang melaksanakan ataupun yang menghiasi hidupnya dengan iman dan amal saleh, kemudian diikuti oleh keluarga. Di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan bagaimana kehidupan kita di akhirat. Ternyata Allah menghimpun kita nanti dengan seluruh keluarga kita, dengan pasangan-pasangan kita. Maka dalam surah Az-Zukhruf ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbaru. Masuklah olehmu ke dalam surga kamu semua dengan pasangan kamu untuk digembirakan. Abdullah ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ini pula dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Mardawi. Rasulullah Muhammad bersabda, seorang laki-laki masuk surga. Di saat itu dia menanyakan kedua orang tuanya, dia menanyakan pasangannya, anak keturunannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa derajat amal ibadah mereka itu di bawah derajat amal ibadahmu. Kemudian laki-laki itu mengatakan, wahai Allah, aku beribadah dahulu untuk diriku dan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menyusulkan mereka bagi dirinya. Abdullah ibnu Abbas kemudian membaca surat At-Tur ayat 21. Yang maksud daripada ayat itu, orang-orang yang beriman, kemudian seluruh keturunannya beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusulkan mereka bagi dirinya tanpa sedikit pun Allah mengurangi ganjaran pahala bagi dirinya. Ada orang yang berkata, di akhirat tidak ada lagi pertemanan. Di akhirat tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi silaturahmi. Karena Allah membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mana mungkin kita dikumpulkan dalam satu tempat sementara derajat amal kita berbeda-beda. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum bi ba'din aduun ilal muttaqin. Persahabatan, pertemanan nanti di akhirat akan menjadi musuh kecuali mereka yang bertakwa. Memang di sana tidak ada silaturahim. Memang di sana tidak ada pertemanan, tidak ada persahabatan. Kita tidak lagi mengenal orang tua, kita tidak lagi mengenal pemimpin. Apalagi kita sebagai rakyat benar-benar tidak lagi mengenal pemimpin. Itu berlaku bagi orang-orang kafir, bagi orang yang bermaksiat ketika di dunia. Mereka orang-orang yang tidak akan bertemu nanti di akhirat. Bagi kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu nanti dengan teman kita yang kita bina ketika hidup di dunia dengan dasar takwa, dengan orang-orang yang kita cintai, yang hubungan itu kita bangun dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suami istri yang mengatakan hanya maut yang memisahkan kita. Terkadang pengantin baru ada yang mengatakan seperti itu. Karena cinta tadi luar biasa,
hanya maut yang memisahkan kita. Bagi pasangan suami istri yang bertakwa kepada Allah, bukan kalimat itu yang keluar dari mulutnya, kalimat apa juga yang keluar, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita. Kita sebagai manusia wajar sekali ketika orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, emak bapak kita meninggal dunia, pasangan hidup kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, wajar kita bersedih. Tapi yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, ada harapan yang luar biasa di akhirat. Kita akan bertemu lagi dengan mereka nanti di akhirat kelak, dipersatukan kembali oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai dengan dasar takwa kepadanya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah, kita tidak bisa mendengar doa itu. Namun Rasulullah Muhammad SAW mendengar doa tersebut. Tapi melalui Al-Quran kita mengetahui ternyata sampai dengan detik saat ini pun malaikat pemikul arsy terus mendoakan, terutama bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin tanpa sedikit pun keraguan dalam hati tentang keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka orang yang selalu berkarya untuk kebaikan hidupnya dan kebaikan masyarakat banyak. Dia melakukan kemaslahatan bagi umat Islam. Kemudian yang diutamakan lagi, malaikat pemikul arsy mendoakan bagi orang-orang yang melebarkan sholatnya dari masjid ke kantor, melebarkan sholatnya dari masjid ke toko-toko, kemudian melebarkan sholatnya itu dari masjid ke kampung-kampung, melebarkan sholatnya dari masjid ke kota-kota, ke seluruh negeri yang ada, bahkan dia melebarkan sholatnya ke seluruh dunia yang ada. Jadi tidak ada cara lain hadirnya mulia kecuali semua kita yang berhadir, semua kita yang ada di luar sana, untuk bersama-sama kita kembali ke masjid menegakkan sholat 5 waktu secara berjamaah, makmurkan musola yang ada di sekitar tempat kita dengan sholat berjamaah. Anak-anak kita ajak, dalam tanda kutip kalau bisa kita paksa mereka menghidupkan setiap tempat ibadah yang ada. Musola di tempat kita, menasah, terutama masjid yang kita dirikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian kita menunaikan juga di dalamnya sholat Jumat secara berjamaah. Itulah hadirin yang berbahagia yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita, terutama kepada diri saya juga kepada seluruh jamaah yang berhadir. Dan pesan yang saya sampaikan ini hendaknya juga disampaikan kepada keluarga kita yang ada di rumah, agar nanti mereka bisa memahami dan betapa nikmatnya ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhusyukan di dalam hati kita. Ketika khusyuk kita dalam beribadah dalam bentuk apapun, tidak ada kesulitan, tidak ada kemudaratan, yang ada kemudahan kita, yang ada kenyamanan kita saat kita beribadah kepada Allah. Hadirkan kekhusyukan itu di dalam hati kita agar kita dalam beribadah selalu dalam keadaan mudah. Tidak ada kesulitan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pesan saya, sampaikan apa yang saya wasiatkan ini kepada seluruh keluarga kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai dan memberikan rahmat kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.